Halo semuanya, di sini saya membuat sebuah tampilan slicingan web dari yang dapat dari Figma. Yang ini yang akan nanti jadi bahan kita di minggu depan. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu supaya mungkin pembelajaran untuk di hari Sabtu lebih efektif karena kalian mungkin sudah belajar dari lihat video yang saya bikin ini. Oke, jadi ini website yang saya slicing dari desain di sini. Figma ini adalah aplikasi untuk mendesain tampilan website. Nah, enaknya di Figma ini, di sini sudah ada kode-kodenya. Tuh, jadi di sini sudah ada keterangan yang bisa dipakai. Jadi akan lebih mudah untuk proses slicing. Kita akan bahas kode-kode yang saya bikin. Oke, pertama saya membuat templating HTML awal. Kalian udah tahu lah ya cara bikin templating HTML awal. Kalau yang belum tahu akan saya tunjukkan sedikit di sini. Nah, tinggal bukan ini terus tekan tab. Oke. Nah, di sini ini adalah tampilannya. Oke, jadi di Figma ini yang saya dapat di sini ada beberapa color primary, warna-warna yang digunakan dan teks seperti untuk di deskripsi. Deskripsi dia pakai teks apa ini? Nah, di deskripsi dia ternyata menggunakan font Sans Pro dan untuk title dia menggunakan font Patua One. Nah, biar untuk mempermudah slicing, saya download dulu nih fontnya. Cara downloadnya saya ke sini, ke Google Font. Google Font. Nah, di Google Font ini tinggal ketik aja tadi itunya. Tadi di situ Sans apa ya? Ah, nih Source Sans Pro tadi kan. Ketika udah dapat fontnya, tinggal dimasukin, diambil kayak gini. Misalnya, oke. Nah, di sini kan font yang dipakai itu font reguler kan. Source Sans Pro normal. Ini dia. Nah, di sini kan yang dipakai teks reguler nih. Jadi kita ambil di sini yang reguler, tambahin ke sini. Nanti font yang kita ambil bakal masuk ke selected font gini. Misalnya ini, saya ambil satu reguler, yang Source Sans Pro. Sama satu lagi yang apa tadi ya? Apa ini satu lagi fontnya? Patua One. Patua ini sama kita diambil aja nih. Tuh, di sini nanti kan ada nih. Nah, ini nanti kalau udah ada ya tinggal copy aja, di copy. Bisa itu nanti pas untuk masuk di sini. Jadi nanti di sini selain kita nambahin link CSS, kita tambahin juga yang untuk itu. Nah, kan tampilannya nggak rapi nih, diklik aja Shift Alt F. Nah, nanti dia langsung otomatis merapikan seperti itu. Oke, setelah fontnya kita masuk, terus apa lagi nih? Ini kan ada beberapa aset-aset kan yang mungkin sulit di slicing kayak aset ini. Nah, ini diklik aja terus di export. Kalau di export dia nanti jadi seperti image. Jadi ketika di export, nah ini seperti ini ada yang sudah pernah saya export. Jadi nanti ketika kita melakukan export, mana? Ini kan
Nah, ya kan langsung jadi kayak model gambar gitu kan. Kalau diekspor untuk beberapa komponen yang sulit di slicing mungkin bisa ekspor jadi gambar. Jadi nanti di itunya di webnya tinggal panggil aja. Ini kan gambar ini, bukan saya slicing sendiri. Oke, jadi misalnya itu persiapan itu udah selesai, bisa lanjut ke kode. Jadi saya nggak akan ngoding dari awal, cuman ngejelasin aja. Nah, di sini saya membuat strukturnya itu dimulai dari navbar dengan kode nav. Ini mungkin dulu kalau kalian belajar di sekolah itu bentuknya langsung main div aja gitu kan untuk bikin grouping atau apa gitu. Boleh aja sama aja caranya, cuman agak kurang kurang bagus lah ya untuk best practice-nya. Jadi ini kita melakukan spesifik elemen di dalam HTML-nya. Kita bikin nih nav class nav container. Masih tahu kalau ini tuh elemen parent punyanya si navbar. Elemen parent itu dia elemen yang membungkus elemen lain. Elemen lain ini disebut child. Dan juga parent ini bisa mempengaruhi child. Oke. Setelah saya bikin kontainernya, terus di sini saya mau misah karena oke, desainnya. Nah, di sini kan ada ini. Ini terbagi menjadi logo dan ini kayak list-list menunya kan dan satu button. Jadi saya mau misah kodenya seperti ini. Di sini ada section logo, berarti ini hanya khusus untuk daerah logo dan daerah navlist. Di daerah navlist ini saya membuat sebuah list. Di sini ada home, fitur, harga, testimoni, dan button. Nah, dan kelas dan styling di dalam navbar ini di sini nav container. Saya kasih posisi fix dengan top 0, left 0, right 0 ini untuk biar dia itu kalau kita turunkan ininya dia ikut turun gini. Kalau kita nggak kasih fitur itu, maka dia itu kalau seperti ini. Nah, jadi untuk itu fiturnya. Biar dia itu tetap berada di posisi ketika itunya turun apa layarnya. Oke, saya bagi display flex karena untuk membelah ini jadi dua kan. Jadi logo di ujung sini dan list menu di ujung sini dengan bantuan flex dan justify content space between rata kiri kanan. Oke, kalian mungkin udah pernah belajar lah dulu di sekolah ya. Terus saya memberikan padding 2%. Padding 2% ini supaya atas bawah kiri kanan ada jarak sebesar 2%. 2% ini diambil dari ukuran lebar layar laptop. Jadi di sini langsung responsif. Kalau kita mengaturnya dalam ukuran fix, takutnya nanti ukurannya bisa berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi di sini pun kalau ngatur padding ini pun salah satu trik cepat saya gitu dalam ngoding, jadi nggak perlu ngatur lagi nih apa untuk navbar itu maunya tingginya berapa gitu. Dia langsung aja ngasih dalam bentuk padding gitu. Berikutnya saya ngasih align center. Nah, align center ini supaya antara ini dengan ini tuh sejajar. Dia kalau nggak dikasih align center, oh sama aja masih sejajar ya. Nah, itu untuk jaga-jaga aja sih takutnya nggak sejajar nanti. Nah, di sini juga ada background color white. Background color white ini karena sifat dari fix tadi dia akan itemnya akan next satu elemen. Jadi dia itu kalau nggak ada background color white itu seperti transparan. Tuh, ya kan? Jadi transparan. Oke, selesai yang di bagian nav container. Sekarang kita lanjut ke nav list. Nah, di sini nav list kenapa saya membagi display flex dan align itemnya center? Nah, kita lihat lagi nih.
di sini kode navlist. Ini kan nav container kan flex kan untuk membelah logo dengan navlist. Di navlist kita harus memisahkan antara UL dengan button. Karena kan sifat dari button ini kalau kalian ingat atau pernah belajar di sekolah dulu, sifat dari button ini dia adalah block displaynya. Jadi kalau tanpa flex atau inline block, dia itu akan turun ke bawah. Atau akan saya cobakan aja. Nah, ya kan dia akan turun ke bawah. Sip. Align item center itu supaya antara ini dengan ini rata itu. Ini nanti dia nggak rata. Itu kan nggak rata dia kan. Nah, jadi harus rata. Sip. Lanjut navlist ULLI. Kemarin sempat saya singgung kan di kelas tentang sudo, ya tentang sudo, tentang selektor, ya tentang selektor. Jadi selektor itu yang ini, navlist ULLI ini selektor. Jadi selektor itu punya beberapa tingkatan gitu. Nah, nih selektor specificity 0, 1, 2. Apa itu artinya? 0 itu ID, 1 itu kelas, dan yang nomor 2 itu elemen. Jadi setiap itu punya nilai kekuatannya sendiri. Nilai kelas itu kekuatannya lebih tinggi daripada elemen. Jadi kalau kita melakukan spesifik selector menggabungkan elemen dengan kelas, jadi dia itu bakal lebih terspesifik gitu yang mana mau kita bagi kelas. Ini cara bacanya kayak gini. CSS tolong berikan style pada LI yang berada di dalam elemen UL yang berada di dalam elemen dengan kelas navlist. Gini. CSS tolong berikan saya elemen kelas pada elemen LI yang berada di dalam kelas UL dan yang berada di dalam elemen yang dengan kelas navlist kayak gitu. Jadi kayak kita memberitahu spesifik ke CSS-nya gitu elemen mana yang mau kita beri. Nah, kenapa? Jika menggunakan langsung kayak gini, ini bisa juga nih UL LI langsung aja ini bisa ini. So, coba akannya. Nah, sip. Sekilas tidak ada perubahan kan? Tapi jika kita memiliki elemen ULLI yang lain, maka ini bakal terpengaruh. Kita contohin aja kali ya di sini. Nih yang delete container kita tambahin satu ULLI. Kita tambahin di dalamnya ada LI terus ada 5. Ini namanya emet ya. A B C D. Nah, lihat di sini itemnya dia malah berjejer ke samping. Saya mau kalau ini itu dia tuh turun ke bawah. Ini terjadi karena kita tidak memberikan spesifik kelas pada elemen yang ingin kita ubah. Jadi kalau dengan begini, nah dengan kita memberi kelas seperti ini, dia hanya akan memberikan style pada elemen ULLI yang berada di dalam kelas navlist dan parentnya navlist. Nah, kan hasil kan? Sip. Di oke.
Oke, dan di sini ada navlist.net navlist active. Ini artinya saya ingin memberikan kelas pada elemen yang bernama dengan kelas navlist active yang berada di dalam elemen navlist. Nih, di sini nih. Nah, mana nih li yang pertama ini kan saya kasih navlist active kan home. Dia berada di dalam elemen navlist. Di sini fungsinya ini untuk memberikan style kalau halaman ini yang lagi kita klik gitu. Makanya di sini saya memberi namanya navlist active biar lebih mudah untuk membaca kodenya. Berikutnya di sini ada button class button primary. Download yang ini button ini. Nah, button ini kodenya saya ambil dari Figma ini cara bikin buttonnya. Tinggal klik aja. Nah, di sini inspect. Nah, di sini kan ada beberapa kategori nih kayak width-nya berapa, height-nya berapa, background-nya apa, terus box shadow dan border radiusnya. Ya kan, jadi kalau kesulitan untuk membuat komponen button, kita tak perlu meraba-raba lagi kalau sudah ada desain Figma seperti ini. Langsung aja ambil gitu kan. Tinggal nyesuaiin beberapa itu kayak border non ini kan sama colornya kita mau warna putih sama ukuran font size-nya. Nah, di sini ada juga flex, elegant item center, dengan justify content center. Sebenarnya di sini tuh untuk nambah satu icon ya, icon yang tanda panah ini. Nah, icon tanda panah ini saya menggunakan icon online, menggunakan ion icon. Jadi tinggal masukin ion icon name atau forward outline. Ada di sini. Ion icon. Nah, tuh di sini ada ini. Left. Right ya tadi. Nah, nih ada ini. Tinggal ambil aja. Nah, di sini juga ada cara makainya. Cara makainya itu copy script yang ini terus dimasukin di bagian paling bawah. Nah, untuk manggil ion iconnya biar bisa ada icon gitu. Oke, gitu ya caranya. Di sini pasti kalian akan bertanya kenapa button primary nggak saya bikin jadi specific selector kayak gini yang biasanya ada .navlist di depannya untuk ngasih tahu dia itu anak dari siapa gitu kan. Karena di sini button primary ini bakal kita pakai sebagai kelas public yang akan saya gunakan lagi di desain yang ini. Ini tuh juga masih pakai yang desain dari sini. Nah, jadi main CSS tuh gitu. Kalau kita bikin kelas, jangan hanya bikin kelas untuk elemen itu aja. Ada kelas yang untuk bisa digunakan di banyak elemen. Jadi kalau ini dengan ini kan sama gitu kan. Jadi nggak perlu ngetik CSS ulang. Jadi tinggal panggil aja kelasnya. Di sini saya bikin namanya button primary. Nah, button primary itu di dalam dunia front end itu button yang akan pertama kali user klik dan buttonnya itu syaratnya harus warnanya itu terang gitu kan. Warnanya full. Kalau yang untuk secondary warnanya itu mungkin bisa lebih redup dari warna yang primary kayak gini. Nah, gitu. Di sini saya memberikan button kursor pointer langsung menggunakan selektor elemen. Tahu kan kalau titik ini kelas, kalau ini nih elemen. Kenapa? Sebenarnya karena tadi nyoba kursor pointer dan button primernya gagal. Si gagal nggak ya? Kursor. Bisa kok. Mungkin tadi error aja kali ya. Nggak perlu.
Oke, pembahasan navbar sudah selesai. Masuk sini ke main. Nah, di sini saya juga membuat apa elemennya lebih spesifik. Nah, penamanya tidak main div gitu aja gitu kan. Ada nav, ada main. Nah, main itu berarti tampilan utamanya. Main class main container. Berarti ini sebagai pembungkus semua elemen-elemen main yang di dalam kan. Nah, di sini saya membagi menjadi ada left content dan right content. Karena kan di desainnya ini ada di sini ada teks, teks semua kan, teks. Dan di sini ada gambarnya, gambar yang udah kita ekspor tadi kan. Jadi saya mau misah, kan saya menggunakan flex, jadi saya menggunakan ada bikin dua gini. Rencana kalau tadi mau pakai grid, cuman gagal sih kalau pakai grid. Jadi cara pintas saja ini pakai left dengan right. Nah, di left content juga saya membuat sebuah lebih spesifik, ada namanya main header. Berarti kan dia headernya punya si main kan. Di dalam main header ini ada H1 dengan tulisan sebuah cara mudah untuk mengatur jadwal kuliah kamu. Yang bagian ini nih, sebuah cara mudah untuk mengatur jadwal. Nah, di sini kan ada BR. BR ini fungsinya untuk melakukan pemisahan kalimat. Jadi sebuah cara mudah BR, dia akan enter untuk mengatur jadwal, BR-nya enter. Jadi dia kayak ini. Sebuah cara mudah, enter untuk mengatur jadwal, enter ke kamu. Ini kan nyesuaiin desain dari yang punya aja sih, desain Figma-nya. Jadi dibikin seperti itu. Sip. Oke, dan di sini juga ada kalimat kedua, datang kuliah terlambat karena ketiduran, bla 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 bla. Ini nih kalimat yang ini aku ambil juga dari sini, gitu ya. Nah, untuk prosesi desainnya, nah main container padding top 140, padding left 50. Ini kenapa saya membuat padding top 140? Karena ketika navbar ini tadi menjadi posisi fix, maka dia itu naik satu elemen. Jadi seolah-olah navbar ini dengan main ini, navbar ini dengan main ini itu dia beda, nggak dalam satu yang sama. Kayak gini deh, gini gini gini. Tuh kan, dia jadi di belakangnya kan, karena dia itu naik satu elemen, jadi dia nggak kayak di atasnya navbar, di bawahnya main, tapi navbar itu naik satu. Jadi makanya kita harus memberikan padding top yang cukup gede gitu supaya pas gitu, pas dilihat kalau memang main itu di bawahnya navbar gitu. Terus pemberian padding left ini untuk sepeda itu punya jarak jarak ke kiri 50 px ini ya. Dan padding right 5%. Ini untuk ngasih jarak di tepi sini. Kalau enggak di sini nanti gambarnya mepet kali. Nah, itu kan mepet kali kan. Oke, sama T display flex kalian tahu lah ya, untuk misah itu space between biar dia rata kiri kanan. Dan background color RGB ini karena ambil dari desain sini. Nah, di desain sini kan dia agak kayak abu-abuan gitu kan. Nah, itu di sini. Ah, jadi cara saya membuat jaka abu-abuan itu, kalau saya ambil color primary-nya dulu, kayak gini caranya ya. Color
Ya kan warna aslinya kayak gini nih, kayak gini warna aslinya. Terus saya main cara cepat di Visual Studio, ngarahin ke sini. Nah, nanti muncul tools untuk mengubah warnanya. Berarti jadi RGB. Terus udah kasih mau itunya berapa, 0,05. Ini artinya dia itu cuman apa ya, opacity. Kalau kalian belajar Photoshop tahu kan opacity kan, kayak tingkatnya itu berapa, jadi cuma 0,05, jadi seolah-olah kayak warnanya langsung jadi gini. Cocok ini. Sip. Berikutnya main header H1. Nah, ini kayak spesifik selector yang kalian tahu tadi kan. Jadi memberikan style H1 yang berada di dalam elemen dengan kelas main header. Font size-nya 48, sepeda gede, dan font family 421. Font family ini kan yang dari sini tadi. Oh, sesuai keterangan yang dibagi untuk title itu pakai yang 421. Yang untuk title kita pakai 421. Sign aja gitu. Font weight bold biar itunya bold. Kalau nggak bold dia reguler. Nah, itu dia kayak gini kalau dia nggak bold, nggak tebel. Colornya juga sama, ini dapat dari sini. Klik aja. Tuh ada itu colornya. Tinggal copy. Sip. Jadi orang front end ini mudah kali. Ini tinggal lihat desain, jalanin. Nggak susah itu adik-adik. Line height 60px. Ini pun ngambil dari sini aja nih. Nah, kan ada di kodenya line height 60px. Font size berapa. Font weight. Font family-nya apa. Udah ada, tinggal pakai aja semuanya. Lanjut, main header H2. H2 itu untuk yang ini ya. Ini kayak untuk kita isi biar lebih heading satu besar, heading 2 lebih kecil. Ya basic HTML lah itu, kayak untuk spesifiknya aja. Font size-nya 18 saja normal lah ya. Line height 34. Ini line height 34 nih karena dari sini sih. Line height 34. Nah, keren sih. Baru tahu juga bisa gini. Biasa saya itu kalau ngasih line hack itu dia cuman kayak kali 10 dari font size. Misalnya font size-nya 18, paling line hacknya biasa saya bikin 28. Kayak gini agak rapat. Ya eksplorasi aja sih. Di 34 ini bisa juga. Color, ini color ke abu-abuan ini. Sama ini dari mana juga. Di sini kenapa yang desain bikin warnanya ke abu-abuan, supaya karena itu juga masih masuk dalam seni front end, seni UI UX-nya. Jika fontnya itu hitam, maka itu ngelihatnya agak tajam gitu untuk teks gini. Apalagi nggak soft jadi nanti warnanya agak kurang sih. Nih, lihat aja sendiri. Suara udah hilang. Tuh kan ketajaman kan. Jadi kayak agak kurang soft gitu untuk ngelihat website-nya. Nah, jadi bikin website itu jangan yang tajam-tajam kali lah, yang harus soft lah gitu. Margin top 15px. Ini berarti jarak ini dengan jarak ini. Biar mudah, tadi saya nentuin jaraknya itu yang lewat dari sini. Caranya klik aja bagian sini, klik ALT, dan tuh ada tuh kan 15. Berarti jaraknya 15 saja. Biar sesuai. Mana tahu nanti kalau kalian pengen jadi seorang front end juga kan tahu gitu gimana cara nge-slicing dari desain Figma ke website gitu. Perkembangan website ini sudah gampang sekali. Tinggal
main saja. Oke, berikutnya main button. Main button tuh yang ini. Nah, ini kode main button untuk tombol yang ini learn more sama yang play demo. Nah, di sini kan karena tadi apa? Saya bilang learn more sama play demo itu kita pakai yang kode yang ini. Jadi untuk di sini itu kita hanya perlu nyeting margin topnya. Topnya 40 px. Ini artinya jarak ini ke sini tuh 40 px gitu ya, ada space-nya agak jauh lah ini untuk tombol. Sama saya masih display flags justify content space between untuk misahin dua ini. Kan ini tadi nih button primer ini kan nggak ada itunya kan. Nah, di sini weight 64%. Karena kalau kita mau pakai space between kita harus ngatur juga jaraknya. Kalau nggak diatur ini jaraknya ini tuh, sampai ke ujung situ dia. Nah, ini pun sebenarnya nggak ada acuan khusus sih. Explore aja tadi saya explore gini 30 kekecilan 40, oh masih kurang 50, udah mulai tembus DMP terus tadi 60, tadi kan 60 berapa tadi 65, itu 65 kegedean 62, nah, cukup lah ya 62 itu. Terus button secondary, nah karena tadi kita nyontek kode ini. Nah, di sini kan main button primary. Kadang-kadang lah ya, kita nge-copy kode yang button di atas tadi. Sama di sini kita juga pakai button primary, cuman kita namain kelas button secondary. Jadi kayak untuk kelas yang udah ada, jadi nggak perlu kita bikin ulang lagi. Kalau mungkin ada mau custom ya tambahin aja gitu untuk perubahannya. Namun perubahannya di sini kayak warna backgroundnya beda. Ini udah tahu ya, udah jelaskan warna primary dengan terangnya cuma sekitar 20%. Itu background colornya dia nanti warnanya seperti ini. Sama color. Ini color primary yang tadi supaya dia bisa warna oranye gini. Nah, baru di ujung di content kita masukkan main image. Main image itu yang gambar ini. Saya bikin section image, dia tinggal masukin aja gambarnya. Sudah selesai, nggak susah kan. Oh iya, sama kalau kayak di penamaan folder itu harus rapi ya, kayak jangan langsung sembarang main tes atau apa gitu. Untuk penamaan folder itu kalau file HTML yang pertama kali user lihat itu namanya index. Nah, kalau mau akses nyimpan file gambar itu mungkin biasanya aset. Di dalam aset itu ada folder image, dan folder image itu baru ada isinya. Nanti panggilnya gini, aset img apa nama filenya. Oh ya, manggil file di HTML tuh gampang kali loh, kan gini kan, gimana ya, ini kan awalnya kan img tab ini titik ini tuh caranya gitu. Kayaknya ini tuh namanya ini jadwal sama gitu sih chipset. Makanya kemarin saya nyuruh install ini, install Visual Studio Code karena gampang kali. Sama bikin list itu kan nggak perlu ngetik manual kayak gitu loh, harus kayak L baru kalau ngetik LI kapan mau selesai, bisa gini loh, UL ini artinya di dalam UL, di dalamnya ada LI kali 5, terus tekan tab tuh. Jadi kalau mau tambahin A nya ya tinggal bungkus aja nih, dibungkus
dibungkus. Nah, jadi UL yang di dalamnya ada LI tapi dibungkus LI-nya ada A. Jadi kita ngebungkus LIA dikali 5 tab. Oh, kali 5. Tunggu ada logo gini tab. Tuh, jadi nah, kalian nanti saya share ke itu ya. Saya share videonya sama share kodenya kalau kalian mau coba-coba di rumah. Lihat kan, yang penting udah dijelasin kan. Oh ya, sama satu lagi. Ini itu yang kode-kode ini sampai sini. Ini kode untuk reset CSS gitu ya. Kalau nggak reset CSS nanti ngaturnya agak itu. Reset CSS ini biar kayak kita lebih useful aja gitu. Soalnya setiap elemen itu udah ada kelasnya, jadi kayak kita ngapus kelas bawaan gitu. Reset CSS itu di Google. Ambil aja reset CSS. Sudah ambil yang ini. Copy. Sip. Ini copy aja deh. Dari ujung sini sampai ke sini. Nah, copy aja. Jadi gimana? Mungkin kalau nanti kalian nonton video ini, review lah gitu pas di kelas. Setelah lihat ini, gimana itu tanggapan kalian tentang belajar pemrograman itu? Benar nggak itu mudah seperti yang dikatakan bapak-bapak yang pas pembukaan awal itu? Oke, sekian video ini dan ya sampai jumpa minggu depan.